Allah Tritunggal adalah salah satu doktrin sentral dalam iman Kristen yang menggambarkan Allah sebagai satu keberadaan yang terdiri dari tiga pribadi yang berbeda namun satu dalam esensi, Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Konsep ini mungkin sulit dipahami sepenuhnya oleh akal manusia, tetapi inilah yang diyakini oleh umat Kristen berdasarkan pengajaran Alkitab. Bersama Dr. Bambang Nursena kita akan memperoleh pencerahan, selamat menyaksikan. Tentang Trinitas, saya bilang saya mau memberitahu tapi jangan kita debatkan, tapi menambah wawasan. Cuma saya mau tanya pada Bapak Bambang, apakah benar kata-kata saya ini kepada beliau? Dia tanya, kenapa sih Trinitas? Apa sih yang dimaksud dengan Trinitas? Emang itu tuh, kalau menurut pemahaman saya itu Tuhannya berarti tiga dong. Saya bilang, ya saya nggak mau berdebat, tapi singkat aja saya cerita. Saya bilang bahwa Trinitas itu adalah Bapa Sang Pencipta, yang oleh firman-Nya Ia mencipta segala sesuatu. Dan Bapa memiliki roh, dan oleh rohnya Ia menghidupi dan memberi kekuatan kepada segala ciptaannya itu. Apakah itu betul? Jawaban saya, Pak Bambang. Terima kasih. Maka yang kedua silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Saya dari Paroki Santo Martinus. Nama saya adalah Rosnani. Pertanyaan saya adalah di Kejadian, kitab Kejadian 1 ada tertulis, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, dan selanjutnya. Nah, pertanyaan saya, kenapa menggunakan kata kita? Di situ Allah tidak menggunakan kata aku atau yang bersifat tunggal. Kita itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Yang ketiga, mangga. Selamat siang Romo Atmo, selamat siang Romo Bapak Lusino. Saya Eko dari Kristus Raja Karawang. Ada pertanyaan yang mungkin sebenarnya banyak literatur yang bisa dibaca, tapi karena memang seperti yang disampaikan tadi agak sulit untuk belajar sendiri, maka ini waktu yang tepat untuk saya bertanya langsung dengan Pak Bambang. Mungkin ada satu ayat yang di dalam kitab suci yang sangat mendukung tentang Tritunggal. Kalau nggak salah mungkin di 1 Yohanes 5 ya, ada yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Tetapi di beberapa tulisan di Google saya paling gampang itu sering disebut bahwa itu sebagai, diistilahkan sebagai apa namanya, Joanim koma ya, sebagai sisipan. Nah, mungkin Pak Bambang bisa bantu menjelaskan seperti apa itu dan implikasinya terhadap doktrin Tritunggal kita. Terima kasih. Terima kasih. Kita langsung saya teruskan saja kepada Pak Bambang untuk menjawab tanya seberapa tepat gitu ya. Lalu yang kedua soal baiklah kita yang ada dalam teks Kejadian. Lalu pertanyaan ketiga mengenai kesaksian tadi yang ada di Yohanes. Mangga silakan dijawab. Ya, terima kasih. Pertama Pak John dari Paroki Santo Ignatius. Mengapa Trinitas? Apakah itu bermakna Tuhan itu tiga? Ini memang kesalahpahaman yang sudah begitu begitu parah lah istilahnya itu. Maka sebetulnya untuk menembus itu ya dengan dialog. Salah satu yang Bapak sampaikan itu rumusan yang menurut saya cukup sederhana, meskipun tentu tidak berhenti sampai di situ. Ya, sebab begini, kalau misalnya kita membaca dalam teks kitab suci, seperti roh manusia yang ada dalam diri manusia, begitu roh Allah menyelidiki segala sesuatu. Di sini ada semacam paralelisasi bahwa roh Allah itu rohnya Allah sendiri yang berdiam kekal dalam diri Allah bersama dengan Sang Firman, kan begitu. Namun segala perumpamaan apapun tentang Tritunggal itu kan selalu mengandung keterbatasan.
Karena kalau pribadi manusia itu kan terbatas. Jadi misalnya antara kita, ya wujud kita dengan roh kita, dengan pikiran kita kan tidak bisa berkomunikasi. Karena apa? Karena itulah manusia kesepian. Tapi antara Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah, firman-Nya dan rohnya, itu bisa berkomunikasi. Itu yang namanya perikoresis, saling mendiami satu sama lain. Maka disitulah misteri itu mengungkapkan tentang keabadian Tuhan. Allah itu kasih misalnya. Kalau Allah itu kasih, berarti kasih Allah itu sekekal Allah dong. Karena kasih itu kan memiliki objek. Harus ada objek. Ada yang mengasihi, ada kasih, dan ada yang dikasih. Lah kalau kasih itu tidak kekal, berarti kasih Allah bertepuk sebelah tangan. Lah siapa yang dikasih Allah? Ya manusia, ya malaikat lah. Malaikatnya belum ada, manusianya belum ada, yang dikasih siapa? Yang dikasih ya Sang Firman. Lah itulah misteri Yohanes pasal 17 itu. Ya makanya Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan itu adalah sebuah pusat-pusat kesadaran dalam diri Tuhan yang nantinya terpaksa kita sebut sebagai persona. Sekalipun kata person dalam bahasa Inggris itu kan sebetulnya sudah rusak itu. Ketika Sigmund Freud menemukan teori psikoanalisa itu kan akhirnya yang dulunya dimaknai sebagai pusat kesadaran secara metafisik, ya, metaphysical personality menjadi psychological personality. Nah, apa yang Bapak sampaikan itu paling tidak secara dasar ya seperti itu. Cuman kalau itu didiskusikan lebih lanjut, masih perlu diperdalam lagi bagaimana Bapa, Putra dan Roh Kudus itu dalam relasi kekal yang saling berkomunikasi, yang itu tidak bisa diterapkan untuk makhluk siapapun. Tuh. Terus yang kedua, tidak ada pikiran sebersit pun oleh para bapak gereja di awal yang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga pribadi yang terpisah, itu tidak pernah ada. Itulah sebabnya ketika Tertullian terpaksa menggunakan terjemahan hipostasis dengan persona, tres personae itu, maka ditambahkan dengan diskresi non separati, distingsi non divisi. Agar apa? Agar pribadi yang dimaknai untuk Tuhan itu tidak sama dengan pribadi ciptaan yang terpisah dengan segala keterbatasannya. Kemudian yang kedua itu dari Ibu Rusnani. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tentang kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. 27. Nah, tapi kalau saya begini ya saudara-saudara, orang Yahudi itu sudah memperdebatkan ini sejak era gereja purba. Saudara bisa membaca tulisannya, perdebatan antara Justinus Martir, Justinus Sahid, itu seorang apologet gereja yang dia itu berasal dari Nikopolis, sekarang Nablus. Hanya berjarak 30 km dari Bethlehem. Dia itu seorang filosof ya, yang kemudian menjadi Kristen, dan banyak sekali karya-karyanya termasuk dialog dengan Tripo. Nah, Kejadian pasal 1 ayat 26 itu sudah didiskusikan tuntas antara Justin Martir dengan Tripo. Nah, tapi sekarang ini kan era apa ya? Era internet begini kan orang tidak hanya mengacu dari sumber bapak-bapak gereja atau sumber Kristiani, tapi bisa berselancar, lihat pendapatnya Rabi A atau Rabi B, boleh-boleh aja, sah-sah saja. Nah, kalau menurut tafsiran Yahudi abad pertengahan, yang disebut kita di situ adalah sidang ilahi. Jadi Tuhan itu ngajak rembukan dengan para malaikat kira-kira. Ayolah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita gitu. Tapi sesungguhnya itu abad kedua itu sudah diperdebatkan oleh Justin Martir. Dia katakan gini, hai Tripo, kalau kamu katakan itu adalah malaikat, bisakah malaikat terlibat dalam penciptaan kreasio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada? Kan malaikat itu diawali oleh waktu kan, dulunya tidak ada, diciptakan menjadi ada.
Lah Allah menciptakan langit dan bumi itu juga kreasi nihilo. Dari tidak ada menjadi ada. Kalau Tuhan ngajak-ngajak malaikat dengan kata kita tadi untuk menciptakan, terus caranya membantu Tuhan bagaimana? Wong Tuhan menciptakan dunia dari tidak ada menjadi ada, masa dibantu oleh sidang ilahi atau malaikatnya yang pernah tidak ada? Ayo kita ciptakan. Gimana cara membantunya? Ini pula kira-kira kejanggalan pikiran Arius yang kemudian dianatema oleh konsili Nisea. Nah, Arius kan mengatakan ada waktu di mana firman itu pernah tidak ada. Lah kalau firman tidak ada, siapa yang menciptakan firman? Ya Allah. Allah menciptakan firman-Nya. Bagaimana cara Allah menciptakan firman-Nya? Ya dengan berfirman. Loh katanya firman-Nya diciptakan. Masa Allah menciptakan firman yang adalah sumbernya ciptaan? Itu pula yang menjadi aliran yang sekarang sering masuk ke rumah-rumah orang di Indonesia itu, saksi Yehova. Gitu. Makanya saya itu nulis buku itu kadang-kadang itu ya apa ya, kecelakaan berhadiah atau apa ya. Ada orang datang ke tempat saya mau bermisi lah. Ternyata orang saksi Yehova. Terus saya ajak diskusi. Ketika ajak diskusi dikatakan, ya Yesus itu siapa Pak? Yesus itu firman Allah. Firman Allah itu ya Tuhan ya Allah. Seperti kata kepada Thomas kan, suruh membuktikan tangannya pada bekas paku itu. Begitu Thomas melihat Yesus itu langsung dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God. Ya itulah Yesus, kata saya bilang gitu. Kalau Yesus itu Lord Pak, it's okay katanya. Lord itu kan Tuhan Pak, seperti Tuan Charles, Tuan Takur katanya. Tapi kalau God itu ya kita bermasalah Pak. Masalahnya di mana? Mana ayatnya kan gitu kan? Kelompok pemuja ayat kan selalu mana ayatnya? Terus saya bilang, kamu sedikit-sedikit kok ayat kenapa sih? Gereja itu selama 50-an tahun nggak punya ayat itu. Karena gereja berdiri tahun 33. Surat-surat dalam perjanjian baru ditulis tahun 50-an. Berarti antara tahun 33 sampai tahun 50 itu kitabnya gereja apa? Ya perjanjian lama. Perjanjian lama bedanya apa dengan Yahudi? Nah itu di situ. Kalau orang Yahudi kan, Kristus itu kan bukan Mesias yang ditunggu-tunggu. Makanya dia masih menunggu yang lain. Dalam konteks seperti itulah perdebatan tentang sidang ilahi tadi. Tapi kan kalau saya ini kan bahasa dialog, bukan bahasa yang menghakimi orang. Saya itu berusaha sedapat mungkin tidak mau menyakiti orang lain. Maka saya bilang, kalau dari segi bahasa boleh-boleh aja lah. Karena gini Pak, ini kalau pemikiran orang Yahudi ya, di situ kata kita, di situ kan hanya digunakan di ayat 26. Jadi baiklah kita jadikan, itu bahasa aslinya naaseh. Edha Adam, Adam itu menurut gambar dan rupanya. Jadi ya, itu Tuhan baru ngajak ngomong malaikat. Tapi ayat 27, maka diciptakanlah manusia itu menurut gambar Allah, laki-laki dan perempuan. Ayat 27 itu menggunakan kata bara. Bara itu dimaknai penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Kalau asah ya, naaseh, asah itu asal katanya, itu dari bahan yang sudah ada. Misalnya tempe dibuat dari kedelai, gitu. Dari kayu dibuat jadi meja, itu dibuat, dijadikan, tidak diciptakan. Tidak seorang pun di dunia ini yang bisa ngecat Lombok jadi merah. Tidak ada kan? Hanya Tuhan yang bisa ngecat Lombok jadi merah. Artinya apa? Itu penciptaan. Ayat 27 ini jelas, Allah lah yang menjadi subjek. Jadi malaikat tidak diajak mencipta. Oke. Kalau dari sudut bahasa boleh-boleh saja. Ini cara bahasa, gaya komunikasi orang Jawa ini. Jadi benar Pak, secara gramatika benar saya bilang. Sama benernya. Nggak ada yang salah sama benernya. Tapi coba renungkan lebih dalam. Kalau filsafat kan redik gitu katanya Romo Andre itu. Jadi kebenaran radikal itu harus seakar-akarnya. Itu kamu andaikan ketika manusia belum ada, malaikatnya diciptakan lebih dulu.
Maka dalam kitab Ayub itu bintang-bintang fajar bersorak-sorai, itu kan malaikat. Lah karena malaikatnya sudah ada, malaikat katakanlah diajak diskusi sama Tuhan. Baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke? Nah sekarang kita tarik mundur lagi. Sebelum malaikat diciptakan, sebelum bumi langit diciptakan, terus Tuhan bicara dengan siapa? Waduh ini sulit Pak. Nah itu makanya Tritunggal itu mengungkap yang sulit-sulit ini, yang kamu tidak pernah mikir. Maka misteri Tritunggal itu bisa dipahami orang-orang yang cerdas dan berpikiran holistik. Tidak hanya ngomong tentang aspek bahasa, nggak cukup aspek bahasa, harus aspek filosofinya seperti apa. Bicara tentang Tuhan itu kan bicara soal ruang dan waktu. Jadi apa Pak? Kembali kepada tafsiran para bapak gereja. Baca Santo Agustinus, baca Santo Irenaeus. Lah kenapa kok harus santo-santo Pak? Kamu Katolik apa Protestan apa Ortodok? Saya Protestan Pak. Itu karena Protestan tidak ada santo, yang ada cuma santoso. Makanya ada sulit itu. Saya itu mengkomunikasinya dengan bahasa yang gampang-gampangan ya. Gini loh. Orang Yahudi dulu kalau berdoa, ini saya bilang. Orang Yahudi dulu kalau berdoa gini. Baruk atah Adonai Elohenu melek haolam, Elohe Avram, Elohe Yisak, Elohe Yakub, makin Abraham. Terberkatilah engkau ya Tuhan, Allah yang Allah kami, Raja yang kekal, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Apa artinya itu? Makin Abraham, perisai Abraham. Allah yang diajarkan oleh Yakub itu Allah yang sama yang diajar oleh ayahnya Yakub, yaitu Ishak. Allah yang menyatakan diri di Bet-El zamannya Yakub, Allah yang sama yang menyatakan diri kepada ayahnya yang namanya yang disegani Ishak. Allah yang disegani Ishak yang menyatakan Pahat Yitzhak. Ini Allah yang sama yang menyatakan diri kepada Abraham sebagai El Shaddai. Jadi ada kesinambungan ajaran. Nah, jadi saya menerima dari bapak saya dari kakek saya itu orang Yahudi. Lah kamu orang apa? Orang Batak Pak. Kamu apa? Hutagalung. Hutagalung tidak pernah ada hubungan dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah dari mana kamu dapat itu cerita tentang iman itu? Ya dari pendahulu saya Pak. Lah pendahulumu berarti bukan sekedar hubungan darah, tapi hubungan iman. Itulah yang disebut bapak-bapak gereja. Maka hormatilah pada leluhurmu. Jangan dikit-dikit ayatnya di mana. Lah urutan Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga itu urutannya Irenaeus itu. Kenapa nggak ditempatkan dulu Markus dulu seperti hasil kajian modern? Ya toh? Sampai di gereja-gereja, semua gereja Matius, Markus, Lukas, Yohanes, urutannya aja kita ambil dari bapak gereja. Mas kita menolak bapak gereja, dan konteks ini saya mau komunikasikan. Ketika kita orang Kristiani memahami iman, ya warisan iman pendahulu kita. Dari Rasul Yohanes misalnya punya murid namanya Yohanes punya murid namanya Polikarpus, Polikarpus punya murid namanya Irenaeus, Irenaeus punya murid namanya Hippolytus. Dan itu dokumennya terpelihara dengan kita. Katakanlah kamu sekarang tidak suka dengan gaya-gaya pemikiran saya. Ngomong sejarah aja loh. Kalau kamu tahu Diponegoro, lebih suka makan rawon atau budak. Lebih penting Sentot Prawiro Dirjo ketimbang saya dan Romo Atmo. Kita tidak pernah makan sama Pangeran Diponegoro. Bener gak? Tapi Sentot Prawiro Dirjo makan sama Pangeran Diponegoro. Ini yang namanya Irenaeus pernah diajar oleh Polikarpus. Polikarpus pernah duduk di bawah kakinya Yohanes. Masa gini nggak dipercaya? Hanya gara-gara ini tidak ada ayatnya. Nah, sekarang mari kita berpikir dengan lebih historis. Ini kan pola pikir historis kan begini kan, kesinambungan ya. Jadi kalau belajar tentang siapakah kata kita, yaitu adalah misteri Tritunggal. Karena apa? Sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, sebelum ada ciptaan, ya Tuhan berdialog dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Silakan beli buku saya di depan. Nah, itu dibahas Answering the Misunderstanding jilid 2 itu. Saya bahas itu. Jadi begini saudara-saudara.
ini memang kalau dalam studi kitab suci ada yang namanya textual criticism. Itu memang ini dulu kajiannya Romo Martin Harun, Romo Kronen ya. Tapi sesungguhnya kan kajian kitab suci itu kan berkembang. Kita juga tidak alergi dengan temuan-temuan modern ya. Jadi ada teks yang disebut sebagai teks Bizantin. Teks ini adalah teks yang sifatnya naskah yang paling menyebar di barat. Jadi hampir semua gereja mengenal teks itu. Tapi teks Bizantin itu bukan standar kanonisasi. Sebab yang dikanonkan itu nama-nama kitabnya. Tapi teks mana yang dipakai itu ada banyak ragamnya. Nah, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu tidak ditemukan dalam misalnya Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus, yang itu temuan terbaru setelah Tischendorf menemukan itu di awal abad 19. Akibatnya teks liturgis yang dikenal dengan teks Bizantin ini secara khusus dipakai oleh kepatriakan gereja ortodok Yunani di Konstantinopel, yang kemudian pada tahun 1500-an itu diambil alih sebagai Textus Receptus, teks yang diterima oleh namanya Stefanus. Dan itulah yang kemudian dijadikan dasar penerjemahan Alkitab edisi Protestan yang disebut King James Version. Tapi saudara-saudara, ajaran Tritunggal tidak hanya tergantung dengan satu ayat ini. Itu satu ya. Jadi jangan kemudian GR, ini kan ayat ini dipakai oleh orang-orang yang mau menyerang iman Kristiani. Ini Tritunggal runtuh karena ayat ini adalah ayat sisipan. Nah, kata sisipan ini pun harus dimaknai dengan hati-hati. Sisipan itu bukan sekedarnya disisipkan, bukan hanya itu. Zaman dulu orang itu belum bisa membedakan teks sumber yang dipakai rujukan utama dengan kadang-kadang teks pinggir yang itu memaknai teks sumber ini. Itu juga ada dalam tradisi pembacaan kitab kuning di pesantren. Jadi ada yang tulisan Arab yang dari kanan ke kiri itu kadang-kadang kalau di Jawa atau di Madura itu ada catatan-catatan pinggirnya di bawah itu loh. Itu pakai bahasa Jawa kalau di Jawa, cuman hurufnya huruf Arab. Kalau di Sunda pakai bahasa Sunda. Itu dingajikan per ayat. Nah, zaman dulu belum ada yang namanya edisi kritik kitab suci. Jadi kadang-kadang catatan pinggir itu dipahami sebagai ayat yang sama. Kadang-kadang catatan-catatan itu ditambahkan sebagai tradisi liturgi. Misalnya sekarang doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu kan hanya berakhir jauhkanlah kami dari yang jahat kan. Tapi kenapa ada? Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu ditambahkan dari Tawarik. Karena tradisi gereja kuno bahwa doksologi itu dibaca setelah doa Bapa kami. Makanya keduanya dia terima. Lembaga Alkitab sebagai penerjemah oikumene yang juga diakui KWI dan PGI dan lembaga-lembaga yang lain. Karena lembaga Alkitab itu bukan lembaga penafsir Alkitab. Maka diterjemahkan kadang-kadang umat Katolik pun kadang-kadang juga tidak terlalu pas. Tidak apa-apa. Kalau nggak pas ya kita buat sendiri, misalnya Alkitab edisi komunitas Katolik kayak Uskup Malang itu. Monsinyur Pidiarto misalnya dalam kitab suci ada jabatan episkopos, itu diterjemahkan dalam terjemahan lembaga Alkitab kan penilik jemaat, itu uskup kalau Alkitab bahasa Arab. Kemudian presbiteros itu sebetulnya imam, pastor sebetulnya, tapi di lembaga Alkitab terjemahkan penatua. Ya tidak apa-apa lah, itu kan namanya oikumene kan. Tapi artinya ketika Katolik dan Ortodok memahami ini dalam pengertian imam, ya kita tafsirkan sendiri. Terus diakonos semua sama. Tapi ini terjemahan dalam pengertian itu. Yang kedua, lembaga Alkitab sangat hati-hati. Karena ini akan mengayomi, merangkumi berbagai gereja. Di luar negeri nggak banyak loh seperti ini. Misalnya di Lebanon. Di Lebanon itu
Darul Kitabil Muqaddas Fisarkil Ausat Lubnan. Itu kebanyakan dilakukan oleh Maronit Yesuit yang menerjemahkan. Tapi pihak yang lain menerima. Sementara di Mesir itu ketuanya lembaga Alkitab Mesir itu Protestan. Tapi gereja Ortodok Koptik menerima itu. Hanya yang untuk Alkitab Deuterokanonika itu diterbitkan terpisah. Ya, Alkitabul Muqaddas Kanun As-Saniyah Deuterokanonika. Tapi itu disepakati persis. Itu salah satu prestasi kita dalam oikumene, di mana ya gereja itu lebih banyak merangkul ketimbang memukul. Memukul itu kan sakit, merangkul itu kan akrab gitu loh. Nah ini hal-hal seperti ini mungkin menarik ya. Dalam doa Bapa kami itu dikasih tanda kurung. Kurungnya kurung persegi, bukan kurung begini. Begitu juga 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu kurung persegi. Artinya lembaga Alkitab menyadari teks ini tidak ditemukan di teks-teks yang tertua, naskah-naskah tertua. Tapi bukan berarti tidak punya otoritas. Saya berikan contoh misalnya. Sekalipun 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu misalnya tidak dijumpai di dalam misalnya Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus. Tetapi teks itu dikutip oleh misalnya Irenaeus. Dikutip oleh bapak-bapak gereja paling awal yang muridnya para rasul. Artinya apa? Clement dari Alexandria juga mengutip itu. Artinya bahwa teks ini punya otoritas. Misalnya Perikopa de Adultera, orang yang kedapatan berbuat zina. Itu ada teks Alkitab yang menempatkan di Injil Lukas, ada yang menempatkan pasal 8. Lalu semua bagian dari pasal itu oleh lembaga Alkitab diberi tanda kurung persegi sampai berakhirnya teks itu. Katakanlah teks ini beberapa naskah kuno tidak mencantumkan. Ini gereja sangat fair soal begini. Ya, tapi bukan berarti teks itu tidak punya otoritas. Karena apa? Karena Papias dalam fragmennya, The Fragment of Papias, itu mencantumkan itu. Dan siapakah Papias? Papias itu muridnya Yohanes Penginjil. Jadi otoritasnya lebih daripada abad keempat itu kan. Meskipun dia bukan mencantumkan dalam bagian kitab suci, tapi dia mengutipnya sebagai kitab suci. Ada tertulis. Jelas sekali. Doa Bapa kami dengan bagian doksologi. Itu tradisi liturgi dari awal disebutkan dalam surat Didake. Didake itu buku bahan untuk para katekumen di gereja mula-mula. Ditulis ketika Rasul Yohanes anak Zebedius masih hidup di Efesus. Kira-kira sekitar tahun 90-an. Rasul Yohanes meninggal tahun 96. Jadi kira-kira kalau teks itu bermasalah, tambahan itu bermasalah, itu pasti heboh di kalangan tradisi rasuli zaman mula-mula. Tapi tidak ada yang menghebohkan itu, berarti gereja sah-sah saja menerima doksologi itu. Menjadi masalah apabila semua dilihat dari Alkitab yang dilepaskan dari konteks apostoliknya. Nah, ini tidak mudah memang menjelaskan seperti ini. Makanya hanya yang biasanya ahli pencak silat yang bisa ini. Artinya bisa kesana kemari gitu ya. Ini kalau kita pada patron begini sulit. Ini sudah mengatakan, yang mengatakan ini Protestan apa Katolik, yang mengatakan ini gereja apa, itu susah. Ya tapi itu ya. Jadi dengan demikian bahkan teolog yang paling liberal sekalipun seperti Bad Ehrman itu mengakui bahwa teks itu tidak ada pada teks tertua, tapi Tritunggal atau Trinitas tidak hanya didasarkan atas satu teks dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 saja. Semoga mencerahkan. Terima kasih. Baik. Semoga menjadi semakin cerah. Mati. Ini aja dong. Ya, semoga memang menjadi cerah. Saya kira yang menjadi titik berangkat sekaligus kesamaan untuk dialog, terutama antar gereja, itu memang bapak-bapak gereja yang memang ketika mereka mulai menulis dan melanjutkan ajaran Yesus, itu katakanlah kita belum membuat aneka macam perpecahan. Maka tadi kita bisa menyimak yang dijelaskan oleh Pak Bambang
berkali-kali menyebut soal successio apostolica. Ada proses penerusan berkelanjutan, dan itu mesti kita pakai untuk membaca teks kitab suci, sehingga artinya menjadi lebih terang, menjadi lebih jelas, dan tidak hanya kitab suci itu kita copot lalu kita baca dari situasi kita hari ini tanpa memperhatikan perkembangan tafsir yang terjadi dalam Bunda Gereja yang Kudus melalui successio apostolica. Saya kira itu poin yang cukup penting dan tadi disampaikan dengan aneka macam contoh, termasuk juga problem redaksional dan kanonisasi itu mesti dibaca dalam kerang kesinambungan suatu ajaran yang diteruskan melalui proses penerusan rasuli. Saya kira kalau apostolika baik juga pakai vocab rasuli gitu. Oke, untuk termin kedua kita lanjutkan 3 lagi. Waduh, ini saya yang bingung. Kalau tadi depan-depan, sekarang belakang-belakang ya. Belakang sana ada biru, nah yang Bapak di belakangnya Bapak bermasker. Lalu yang tengah sini Bapak yang berkacamata di sebelah situ, baju merah tua. Lalu yang sini dulu deh, yang pakai hijau, karena kelihatan hijau. Mangga silakan, nama lalu 1 pertanyaan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Victor Sinaga dari Paroki Katedral. Izinkan saya membahas hal yang lebih dalam untuk Pak Bambang. Saya ingin membahas permasalahan mungkin tentang substansi putra yang waktu itu dimotori, kalau tidak salah ada 2 konsep teologi, logos dari filsuf Philo dan memra dari teologi Yahudi yang waktu itu sudah ada. Saya mau tahu apakah itu berhubungan dan niscaya apabila umat Kristiani memahaminya bisa lebih mendalami aspek putra dalam Tritunggal. Terima kasih. Baik, mangga dilanjutkan yang kedua. Nama saya Bambang Beja. Pertanyaan saya, tapi Bapak Bambang mengatakan bahwa Tunggal itu bisa terpisahkan. Mereka sebagai tidak terpisahkan. Tapi waktu Tuhan Yesus disalib itu mengapa Tuhan mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Demikian Pak. Terima kasih, mangga. Selamat siang Pak Bambang, Romo Atmo. Saya dengan Irene Noviani dari Paulus. Saya mendapatkan referensi bahwa Pak Bambang ini adalah ahli sejarah gereja. Yang memberikan referensi adalah Romo Didik dari konteksnya dalam perkembangan sejarah Trinitas di tanah Arab. Karena kalau saya perhatikan Pak Bambang juga sepertinya mendalami dunia Arab juga. Ini Pak Bambang, saya pernah mendapatkan suatu narasi bahwa ada satu masa di mana ada sekelompok Nasrani, mungkin dalam masa penganiayaan, saya kurang jelas, yang menyingkir ke tanah Arab. Kemudian mereka mengembangkan suatu pemahaman Trinitas yang mana komposisinya adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Bunda Maria. Mohon koreksi kalau komposisi ini salah. Tapi yang saya masih ingat betul bahwa di dalam pemahaman ini mereka memasukkan Bunda Maria di dalam Trinitas ini. Lalu kemudian di narasi yang sama saya baca bahwa ada sekelompok di tanah Arab yang melihat, loh kelompok ini kok tidak berbeda jauh dengan kelompok pagan. Jadi mereka itu menangkapnya bahwa kelompok ini, yang mana kelompok mungkin pencalan umat Nasrani juga, saya juga kurang tahu, dianggapnya oh mereka juga menyembah banyak dewa. Lalu saya kaitkan sekarang, apakah gara-gara narasi ini kemudian muncullah agama Muslim atau agama Islam di tanah Arab? Karena mereka melihat kok kelompok ini seolah menyembah 3 dewa atau 3 Tuhan gitu. Nah mohon pencerahannya Pak Bambang, mungkin Pak Bambang lebih tahu mengenai
sejarah ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, silakan soal substansi putra. Lalu kalau tidak terpisah, kenapa ada Eli lama sabachthani? Kemudian soal historis barangkali, atau bisa berapa historis, silakan nanti dijawab soal Bapa, Putra, dan Maria. Mangga, Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama, yang pertama itu Trinitas tidak terpisahkan. Kenapa? Waktu Yesus disalib itu ada ungkapan Eli lama sabachthani. Begini saudara-saudara ya, pemahaman tentang Tritunggal itu dibedakan. Trinitas secara ontologis dan Trinitas secara ekonomis. Trinitas secara ontologis itu sifat kekekalan ilahi. Jadi kalau istilah dari Santo Yohanes Damaskus itu hubungan Bapa sebagai sumber, kemudian Putra itu sebagai yang dilahirkan dari sang sumber, dan Roh Kudus itu yang mengalir dari sang sumber. Ini sebetulnya ungkapan-ungkapan teologis yang tidak mudah ya. Bapa itu tidak diperanakkan karena dia menjadi Masodir al-ilahiyah. Putra itu dilahirkan dari Bapa. Kalau Roh Kudus itu digunakan kata prosesi, ya. Tapi itu bicara tentang Tuhan dalam keabadian. Sementara kalau bicara tentang Trinitas secara ekonomia, itu Tritunggal dalam karya ilahi. Misalnya, waktu pembaptisan. Waktu pembaptisan kan Yesus di Sungai Yordan, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dan Bapa diungkapkan dalam suara dari surga, engkaulah putraku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, banyak para polemikus yang biasanya menyerang Kristen. Nah, kalau Tritunggal itu abadi, tidak ada yang awal, tidak ada yang akhir, berperikoresis dalam keabadian maksudnya. Bagaimana dengan Yesus yang terpisah dengan Allah di Sungai Yordan? Bagaimana dengan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati? Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dalam bentuk itu namanya apa? Kehadiran apa namanya itu? Teofania itu, penampakan ilahi. Tapi tidak seorang pun membayangkan bahwa setiap ada burung merpati itu Roh Kudus kan? Bedanya penampakan dengan hakikat kan jelas. Jadi Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api pada waktu peristiwa Pentakosta. Apakah itu berarti setiap ada orang kebakaran rumah ada Roh Kudus membakar rumah tetangga? Kan tidak. Itu kan yang disimbolkan. Roh Kudus disimbolkan dalam bentuk burung merpati, dalam bentuk lidah-lidah api. Berarti itu bukan hakikat Allah. Itu adalah pernyataan Allah sejauh yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Nah, untuk Yesus itulah inkarnasi, dia mengambil daging sebagai manusia. Yang dibaptis itu kemanusiaannya. Yang mengatakan Eli lama sabachthani itu adalah kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Sabda ke dunia. Yang berkata, kenapa kau katakan aku baik? Hanya Bapa yang baik, hanya Allah yang baik. Itu di dalam wujud inkarnasinya. Yesus yang mengatakan Bapa itu lebih besar daripada aku. Itu dalam wujud inkarnasinya. Dan itu clear ketika kita memahami apa para bapak-bapak konsili memformulasikan tentang hubungan antara keilahian Kristus yang sepenuhnya dan kemanusiaan Kristus yang sepenuhnya. Apalagi Yesus sebagai orang Yahudi. Tentu dia, setiap orang Yahudi yang menyatakan keluhannya itu dibaca Mazmur, termasuk itu kan rusa di kala fajar tuh syairnya itu, Mazmur pasal 22. Tapi bagi gereja mendalami tidak sekedar setiap orang Yahudi ketika berada di dalam keterpurukan, dalam pergumulan berat, dia membaca Mazmur yang disebut rusa di kala fajar. Tetapi
detail dari ayat demi ayat itu terpenuhi oleh peristiwa Yesus itu. Misalnya dikatakan seperti singa yang mengerumu, seperti tangan dan kakiku, dia menusuk tanganku dan kakiku misalnya. Itu dari Mazmur 22, kaitannya dengan Eli lama sabachthani tadi. Nah itu juga sering menjadi perdebatan antara orang Yahudi dan orang Kristen. Kenapa Kristen menciptakan Mazmur sendiri? Itu dalam bahasa Ibrani tidak ada kata mereka menusuk tanganku dan kakiku misalnya. Teksnya dalam bahasa Ibrani teks masoretik. Itu berbunyi yadai wiriglai, tanganku dan kaki. Sebelumnya itu adalah kari itu K, itu K, seperti ari itu singa, seperti singa, kari yadai wiriglai, tanganku dan kakiku. Kenapa kok muncul kata-kata mereka menusuk? Nah pada tahun 1950-an setelah penemuan pertama Dead Sea Scroll itu ditemukan gua-gua di Laut Mati. Salah satunya di Nahal Hefer, di mana ternyata ada potongan Mazmur pasal 22 yang satu ayat rentetan pasal dengan Eli sabachthani tadi. Itu bunyinya karu yadai wiriglai. Karu itu artinya mereka menusuk. Septuaginta menggunakan teks Ibrani yang jauh lebih tua sebagai dasar penerjemahan. Dan itulah yang kemudian dilanjutkan oleh Vulgata, oleh Santo Hieronymus, oleh banyak terjemahan Kristen yang lain. Sementara teks masoretik dari abad ke-10 setelah Masehi itu menggunakan kata-kata kari, karena huruf yud dan huruf fab itu kan satunya dilewer begini jadi karu. Kalau cuma di atasnya begini seperti koma terbalik itu kari gitu. Jadi yang begini-begini dalam tradisi tekstual kritisisme itu diakui oleh gereja, dan gereja tidak pernah menyeragamkan supaya sama, yang nggak cocok dibakar. Ya kalau yang dibakar itu pasti yang salah. Kalau ternyata yang benar bagaimana? Makanya semua teks itu dipelihara. Jadi kalau dalam tradisi Kristiani ya misalnya contohnya, ini kan di Indonesia ini banyak orang-orang yang kagetan itu gampang. Kamu kagetan, gumunan gitu kan. Itu sedikit-sedikit kalau dia baru belajar teologi gitu ya terus manggung. Kalau di Jawa itu sebutnya gemblung ke susu manggung. Bahannya itu baru sedikit tapi omongannya itu loh. Saya kadang-kadang ngeri lihat begitu ya. Ya orang itu ya jodumeh lah. Sudah ngerti itu ya dicek and recheck dulu bener apa gak pemahamannya. Itu yang sering jadi kegaduhan teologis kan, yang model-model seperti ini. Nah kadang-kadang orang mengatakan ini teks ini yang benar, teks ini yang lain-lain keliru, terus nuduh gereja-gereja yang tidak sepakat dengan dia itu bid'ah dan sebagainya. Terus saya tunjukkan begini, yang namanya teks Bizantin itu bukan teks kanon dalam pengertian harus yang kanonisasi lewat Bizantin, enggak seperti itu. Bizantin itu ragam teks, bukan standarisasi kanon. Ini kalau Anda membaca tulisnya Athanasius dari Alexandria, buku-buku yang dibaca apa misalnya ya. Sementara di Alexandria sendiri itu misalnya ya tidak memuat apa yang dimuat dalam teks Bizantin. Itu contoh misalnya. Doa Bapa kami dalam Injil Lukas itu dalam teks Bizantin sama panjangnya dengan doa Bapa kami dalam Injil Matius. Hanya bedanya Lukas menggunakan kata-kata dosa daripada kesalahan, hamartia, tanpa doksologi hanya di Injil Matius. Lalu orang ketika ziarah ke Israel, kemudian orang pada bingung, ini doa Bapa kami diajarkan di sini, Pak. Lalu di Galilea juga ada doa Bapa kami. Mana yang benar? Ini ada banyak teori ya. Ada para teolog yang kemudian punya teori begini. Ini mungkin saja saya keliru juga. Maka silakan di cross check. Mungkin saja. Teori evolusi itu sudah mempengaruhi cara kita berteologi. Teori evolusi Darwin
Kira-kira kita nggak nyangka itu ya, bahwa sesuatu yang lebih sederhana itu dianggap lebih kuno daripada yang lebih lebih canggih gitu loh. Jadi konteksnya ketika Yesus ditanya, ajarlah kan kami berdoa seperti Yohanes mengajarkan muridnya berdoa. Dalam versi Lukas, teks Bizantin atau Textus Septus, Anda bisa membaca King James Version. Kalau kamu berdoa, Bapa kami yang diucapkanlah, Bapa kami yang ada di surga, dan seterusnya. Sama panjangnya dengan Injil Matius. Tapi kalau Anda membaca Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus, hanya Bapa dikuduskanlah namamu. Loh, tanpa kami yang di surga, lebih pendek. Kalau Anda membaca NIV, American Standard Bible, itu teks pendek, terjemahan Lai, itu teks pendek ini. Tapi kalau Anda membaca King James, doa Bapa kami dalam Injil Lukas, itu sama panjangnya dengan Injil Matius. Nah sekarang ada dua teori. Teori yang pertama, Injil Lukas ini dalam teks Bizantin diperluas berdasarkan Injil Matius. Setelah doa Bapa kami menjadi doa liturgis jemaat, umat. Jadi kalau Injil Matius itu pola doa pribadi, Injil Lukas. Jadi kamu berdoa seperti Yohanes berdoa, maka kamu berdoa Bapa, karena nggak ada umat yang lain. Ya Bapa, bener nggak? Kaminya nggak ada, wong itu doa pribadi. Itu versi pertama. Berarti sama-sama aslinya. Memang doa Bapa kami diajarkan dalam dua konteks yang berbeda. Tapi bagi penganut teori yang sederhana mendasari yang lebih canggih tadi, ini kemungkinan Lukas diperluas berdasarkan doa Bapa kami di Injil Matius. Ya sah-sah saja. Tapi ketika Anda melihat teks yang sama kunonya, yang diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa Injil kuno, ternyata menggunakan teks Lukas seperti yang dipakai oleh Lai. Pendek, Bapa dikuduskanlah namamu, dan seterusnya, tanpa yang panjang-panjang tadi. Termasuk dua terjemahan Koptik dari abad ketiga, namanya Buhairi dan Sahidi. Saya itu kalau kemana-mana saudara-saudara, yang saya cari toko buku. Kalau bisa toko buku loak yang sudah tidak banyak beredar itu. Saya mendapatkan Alkitab bahasa Koptik dengan terjemahan bahasa Arab tahun 1940-an. Itu sama terjemahannya, sama dengan Lai. Jadi artinya teks Bizantin itu jangan terlalu didewa-dewakan. Gitu loh. Jadi keragaman teks itu mesti kita rayakan tanpa atau dengan teks panjang Lukas. Gereja tidak berubah ajarannya kok. Ya toh, namanya kerikmahnya gereja itu tidak akan berubah. Itu hal-hal seperti itu kalau di Islam namanya urusan khilafiyah itu. Bukan urusan yang terlalu dibesar-besarkan. Kemudian apa tadi ya? Saya catat untungnya. Bapak Putra Maria. Bapak Putra Maria. Begini, Trinitas di tanah Arab. Mula-mula ketika gereja mula-mula di Yerusalem, kata Nosrim, Nasrani, dan kata Kristianos, Kristiani, itu dipakai dua-duanya. Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 5, pasal 24 ayat 5, disebut salah seorang dari pemuka sekte Nasrani. Sementara di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, di Antiokialah untuk pertama kali murid-murid Yesus itu disebut Kristianos. Jadi dua-duanya ini sebetulnya dipakai oleh gereja mula-mula. Sebetulnya pengikut Yesus itu disebut Hodos, pengikut sang jalan. Karena itu sendiri yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi kemudian orang-orang di luar gerejalah yang menamai pengikut Yesus itu. Termasuk dialognya Paulus dengan pemimpin Roma itu, sehingga dikatakan di penyakit sampar yang menjadi salah satu dari pemimpin sekte Nasrani. Nah, kemudian kata Nasrani itu menjadi tidak bagus lagi dipakai. Stigmanya begitu negatif
ketika orang Yahudi sebagai reaksi terhadap kekristenan melakukan sebuah konsili di kota Yamnia. Jadi kalau Anda membaca Misnah maupun Talmud itu clear sebetulnya sejarahnya ya. Jadi pemberontakan Yahudi atau perang Yahudi itu dilakukan oleh kelompok namanya kelompok Selot. Nah kelompok Selot ini kan garis kerasnya Yahudi waktu itu dari Parisi kebanyakan. Karena Amhaaret, kebanyakan masa rakyat banyak itu dipimpin orang Parisi. Melakukan perlawanan. Kemudian ketika perang Yahudi pertama itu hampir usai, artinya Yahudi pasti akan kalah. Ada seorang rabi bernama Yohanan ben Zakkai. Dia menyadari sebentar lagi agama kami akan hilang karena bait Allah akan hancur. Lalu tiba-tiba dia menyuruh rabi juniornya, namanya adalah Eliezer ben Hirkanus, untuk menyelinap masuk ke perkemahan Jenderal Titus yang menghancurkan Yerusalem itu. Ketika kondisinya sudah baik, akhirnya sang guru sendiri menyelinap masuk ke tendanya. Dia mengucapkan, salam bagimu wahai raja. Lalu Titus mengatakan, ada dua kesalahan yang kamu lakukan wahai rabi. Pertama, kamu menyebut aku raja, padahal aku bukan raja. Kesalahan kedua, jikalau kamu mengakui saya sebagai raja, kenapa kamu baru datang sekarang? Ketika peristiwa perang ini sudah hampir menghabisi kita dua-duanya. Dia mengatakan, memang engkau raja wahai Titus, tapi tidak sekarang. Terus dia begitu percakapan itu sedang, ini ada di dalam Misnah. Dalam percakapan tiba-tiba utusan dari Roma, ini Roma Pagan sebelum Roma Kristiani. Wahai jenderal, bersiap-siaplah karena Kaisar sekarang wafat dan engkau akan ditunjuk sebagai penggantinya berdasarkan putusan senat. Wah, bener dong kalau gitu omongannya si rabi ini. Engkau raja tapi tidak sekarang. Wah, dia merasa tersanjung. Berarti kamu menubuatkan saya sebagai raja. Akhirnya mintalah sesuatu sebelum aku berangkat ke Roma. Tapi dia sudah nyindir dulu. Tapi jangan minta yang satu ini. Ketika si rabi ini mengatakan begini, jikalau ada tong berisi madu, lalu ada ular masuk ke tong itu, kenapa kamu tidak mengambil tongkat dan kemudian mengambil ular itu dan membunuhnya di luar tong madu tadi? Kenapa kamu harus menghancurkan tong madunya? Dan dia mengatakan, saya tahu kamu memohon supaya bait Allah jangan dihancurkan. Tapi untuk yang satu ini tidak ada kompromi. Mintalah yang lain. Akhirnya dia minta suatu tempat yang jauh dari hingar-bingarnya politik Yerusalem, diberikan tempat yang namanya Yapni atau Yamnia. Disitulah Yudaisme tanpa bait suci, Yudaisme tanpa Yom Kippur, Yudaisme tanpa upacara penebusan. Nah sekarang upacara penebusan itu diteruskan oleh gereja yang namanya sakramen Ekaristi itu, ya toh? Makanya kadang-kadang kita ini tidak melihat atau gagal melihat kesinambungan historisnya dari Yudaisme ini. Kemudian ketika, ini minta maaf saya harus bicara lebih detail ya. Ketika isu-isu tentang kekristenan yang notabene juga sama-sama Yahudinya, saudara satu Taurat, mulai menggunakan Septuaginta sebagai dasar dari imannya. Orang Yahudi mereaksi itu di sebuah konsili namanya Yapni. Itulah awal kenapa Septuaginta ditolak. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena Septuaginta sangat jelas bicara tentang anak darah, perawan yang melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya akan disebut Emmanuel. Dalam teks Ibrani kata Ha'alma itu bisa maknanya perempuan muda, bisa bermakna perawan, bisa bermakna gadis yang belum menikah. Tapi kata partenos dalam bahasa Yunani, Septuaginta, itu tidak punya makna lain kecuali sang perawan. Nah itulah salah satu reaksinya. Ketika konflik antara Yahudi dengan Kristen ini sudah mulai memuncak, maka terbitlah sebuah kutukan di konsili Yahudi di Yapni tadi. Terkutuklah orang-orang Nosrim,
Nah, sejak saat itu kata Nasrani tidak populer lagi. Karena orang Kristen tidak mau menerima stigma yang terkutuk. Dan yang dikutuk oleh Yahudi itu bukan hanya Nostrim. Parisi kan yang melakukan konsili itu. Yang dikutuk itu adalah Saduki, yang dikutuk itu Nasrani, yang dikutuk juga orang Eseni. Nah, itulah awalnya. Lebih parah lagi tahun 132 ketika perang Yahudi kedua. Kristen sama sekali tidak mau ikut dalam harapan bangsa Yahudi gara-gara Rabi Akiba. Jadi setelah Rabi Eliezer punya murid Akiba. Jadi ada 3 generasi. Itu Simon Bar Kokhba diangkat jadi Mesias. Orang Kristen ingat sabda Yesus supaya dia lari ke padang gurun, jangan ikut lagi. Maka gereja kuno di Yerusalem, Patriark Yerusalem itu pindah ke Pella. Ini disebutkan dalam Historia Ecclesiastica dari Eusebius. Sejak saat itu, uskup-uskup di Yerusalem yang dulunya adalah masih kerabat Yesus, tentu bukan kerabat fisik karena Yakobus saudara Yesus itu bukan saudara anaknya Maria, Bunda Maria, tidak. Itu anak dari Maria istri Kleopas, ya. Jadi itu saudara sepupu namanya. Terus kemudian punya anak lagi namanya Simeon, dan dialah yang menjadi uskup. Setelah perang Bar Kokhba, ini orang Yahudi Kristen ini semua sudah pindah dari Yerusalem. Akibatnya orang-orang Yunani lah yang menjadi pemimpin gereja Patriark Yerusalem itu sampai nanti munculnya skisma antara barat dan timur itu. Nah, tapi apa yang penting di sini ketika orang-orang Kristen non-Yahudi boleh tinggal di kota suci, tapi orang-orang Kristen latar belakang Yahudi tidak boleh tinggal di kota suci. Itu yang membuat perseteruan Yahudi Kristen semakin memuncak. Akhirnya terpisahlah gereja dari sinagog. Sejak saat itu kata Nasrani hilang peredaran dari gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Tidak ada lagi dipakai kata itu. Tapi muncul kembali lewat aliran baru yang namanya Nasrani Mandayan. Nah, kelompok inilah bukan hanya Nasrani Mandayan, tapi kelompok El-Kesaid yang mengatakan kami ini Nasrani bukan Kristen. Kelompok Ebionit itu sisa-sisa kelompok Yahudi Kristen yang membangkang terhadap gereja yang universal karena dia menuduh Paulus telah membebaskan orang-orang Kristen non-Yahudi dari hukum Taurat. Lalu mereka menyatakan diri, kami ini Nasrani, bukan Kristen. Menjelang abad keempat, ada catatan dari Epifanius dari Salamis. Anda bisa membaca. Kelompok itulah yang Epifanius inilah yang bercerita bahwa di Elusa, wilayah Arab, ada kelompok yang memasukkan Bunda Maria sebagai objek sembahan. Jadi dia konteksnya dalam bukunya itu dia mengatakan ada 2 aliran ekstrim tentang Maria. Satu yang disebut anti-dikomarianism. Anti-dikomarianism itu adalah kelompok yang membuang Maria dari teologi gereja. Pokoknya Maria itu hanya saluran, setelah selesai dibuang, tidak ada artinya. Itu anti-dikomarianisme. Tapi kelompok kedua itu adalah kelompok yang memuja Maria dan memasukkan sebagai objek penyembahan, namanya koliridianisme. Nah, dia bercerita, Epifanius dari Salamis ini, ketika itu ada orang-orang Arab di Elusa, kemudian kebanyakan anggota sektenya ini orang perempuan, lalu dia membuat gerobak-gerobak yang dihias dengan bunga, di mana patungnya Bunda Maria ditempatkan di situ, lalu diarak-arak kemana-mana. Kelompok ini memasukkan Maria sebagai objek sembahan. Lalu Santo Epifanius dari Salamis mengatakan, Maria harus dihormati, tapi tidak untuk disembah. Maria harus kita hormati sebagai Bunda Kristus yang sepenuhnya Allah, tetapi tidak boleh kita masukkan dalam Tritunggal, karena Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kelompok ini yang oleh orang Arab disebut sekte Maryamiun. Nah, apa hubungannya dengan Islam?
Apakah Islam itu muncul dari sekte ini? Saya kira tidak semudah itu untuk mengatakan. Apalagi hal-hal seperti ini kita mesti hati-hati sekali. Kalau posisi saya mengatakan Islam itu agama di luar Kristen. Kita tidak bisa menilai Islam dari kacamata Kristen. Kita harus menilainya dari kacamata lintas agama. Jadi kita tidak boleh mengukur Islam dari ukuran kita. Begitu pula kita tidak boleh mengukur Kristen dari ukuran Islam. Kayak seperti yang saya tegaskan di awal tadi. Ya, memang ini saya akan kutipkan salah satu dari penafsir Quran yang cukup terkenal di awal abad 20, namanya Tafsir Al-Qasimi. Ya, Tafsir Al-Qasimi itu mengatakan begini. Kalau kita mempelajari munculnya kultus terhadap Bunda Maria yang berlebihan di tanah Arab, inilah salah satu yang direaksi oleh Al-Quran. Mohon maaf, ini tidak pendapat saya hanya segera mengutip Tafsir Al-Qasimi. Nanti jangan di YouTube kan, ya, Pak Bambang mengutip ini, wah jangan. Saya kadang-kadang hati-hati sekali kalau begini. Tafsir Al-Qasimi, dia mengatakan begini. Coba kita lihat redaksinya ayat Quran. Misalnya, siapa yang kafir di mata Islam itu? Laqad kaffaral ladzina qalu innallaha salisu salasya. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah itu ketiga dari yang tiga. Lalu dikaitkan pula dengan surat yang lain, surat An-Nisa 171. Wala taqulu salasa, jangan kamu mengatakan Allah itu tiga. Siapakah yang dimaksud dalam ayat ini? Lalu Al-Qasimi merujuk pada surat Al-Maidah 116, di mana pada hari kiamat nanti Isa akan ditanya oleh Allah, wahai Isa, a anta qulta linnasit takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Iqalallahu, ketika Allah berfirman, wahai Isa, ya Isa, apakah kamu berkata pada sesama manusia, anta qulta linnasit takhiduni, jadikanlah aku wa ummiya dan ibuku ilahaini menjadi dua sembahan, dua ilah min dunillah selain Allah. Lalu Isa menjawab, bukan, maha suci Allah, dan seterusnya. Kata Al-Qasimi, ayat ini merujuk kepada sekte Maryamiyun. Nah, sekte Maryamiyun itulah yang oleh Santo Epifanius dari Salamis disebut sekte Koliridianisme. Salah satu ekstrim yang memuja Bunda Maria, tidak bisa membedakan antara hiperdulia dengan proseki, penyembahan dengan pemuliaan. Ini yang terjadi. Nah, ini menjadi bahan-bahan dialog yang cukup baik, termasuk oleh Mas Mun'im Siri dalam bukunya Polemik Agama itu disebutkan tentang pentingnya kita melihat Quran itu tafsirnya tidak tunggal. Kekristenan juga kita membaca Alkitab itu tidak bisa diwakili oleh tafsir tunggal. Ini keragaman dalam penafsiran, tentu kita bisa melihat konteks sejarahnya. Dan yang begini jangan jadi bahan perdebatan. Jadi biarlah menjadi bahan yang disimpan dalam hati tadi seperti Bunda Maria. Ya, disimpan dalam, kok direnungkan terus-menerus, bukan untuk tidak dipercayai. Itu saya kira. Kemudian jadi Islam tidak hanya muncul karena reaksi terhadap satu ajaran tertentu, tapi ya memang dilihat secara lebih holistik lagi. Itu saya kira ya, mungkin begitu. Oke, terima kasih. Ya, kita melihat tadi beberapa hal yang bisa diingat dan disimpan. Itu misalnya gagasan mengenai Trinitas yang secara tradisional memang kita membedakan atau bisa dimengerti ada penjelasan ontologis maupun ekonomis. Ya, salah satu teolog kontemporer misalnya yang membuat penjelasan itu Rahner, lalu membuat penjelasan bahwa Trinitas yang ontologis sama dengan Trinitas yang ekonomis, lalu disertai mereka penjelasan rumit tentu saja dari Rahner. Lalu juga tadi kita berhadapan dengan adanya pluralitas teks, termasuk pergeseran-pergeseran makna manakala suatu teks terpaksa, itu tadi vocab yang digunakan beberapa kali, memang harus diterjemahkan menjadi
teks dalam bahasa yang lain. Saya kira bagi kami yang orang-orang Jawa, di Melania mungkin juga banyak, lalu pergi ke Tatar Sunda, akan sangat mengalami perbedaan yang seperti itu. Kita di Jawa mengatakan, "Duh, Bapak kemana?" "Bapak sare." Nah, itu yang paling halus bagi kami orang Jawa. Tapi ketika sampai di sini, "Bapak sare." Kok sare kasar, gitu, karena sare kasar gitu ya. Tapi itu yang kita alami. Bayangkan kalau itu hanya bergeser dari Jawa ke Sunda yang sebelahan saja, sebegitu ya, atau kalau antri di toilet, atos enggak lagi jari atos. Tapi ini candaan-candaan yang kita alami, dan bayangkan itu hanya dua kultur yang sebelahan. Sementara dari bahasa Aramaik, Ibrani, lalu aneka macam tradisi, Mas Ora, lalu geser ke Septuaginta. Bahasa Latin pun ada beberapa versi yang dipakai. Misalnya saya menghafalkan Mazmur 51 yang versi lama. Ternyata di buku Brevir yang baru bahasa Latin Mazmur 51-nya sudah beda bunyi. Lalu saya kok beda? Sudah terlanjur hafal. Sudah beda bunyi yang lama. Itu yang kita alami. Lalu berhadapan dengan itu memang kita menghargai kekayaan teks sekaligus menghargai kekayaan perbedaan tafsir yang mestinya dijernihkan oke, tapi tidak kemudian menjadi bahan kontroversi. Saya kira itu beberapa pokok kalau kita rumuskan secara umum gitu ya. Baik, kita buka lagi termin berikutnya. Seperti lagi tadi 3 orang, saya bingung lagi. Saya tidak bingung. Wah, ini dia. Sekarang agak depan, ini dulu deh, sekarang kiri dulu. Kiri yang depan, Bapak yang ini memakai jaket jeans. Lalu tengah yang sudah berdiri, saya takut kalau berjalan ini. Lalu sekarang yang sebenarnya ibu-ibu yang kuning. Iya, maka Bapak jaket jeans, Bapak yang tadi berdiri, Ibu yang berjaket kuning. Maka Paulus. Saya aktif sebagai guru sekolah minggu, tapi justru pertanyaan ini saya ingin ajukan untuk mewakili murid-murid saya. Jadi terakhir-terakhir ini saya mengalami banyak murid-murid saya tuh ditantang gitu ya imannya, terutama mereka yang dari sekolah negeri. Nah, itu mungkin sudah banyak dibahas di YouTube gitu ya. Jadi mereka mendapat pertanyaan, kenapa Tuhan ada 3, Tuhan tidak disalib dan sebagainya. Tapi yang jadi pertanyaan saya sebagai guru agama mereka adalah kenapa mereka itu begitu usil mengusik iman kita. Padahal kita sama sekali nggak pernah mengusik iman mereka, tapi mereka selalu mengusik terutama generasi muda kita. Ya, itu aja pertanyaan saya Pak Bambang. Terima kasih. Baik, silakan. Langsung dilanjutkan. Iya. Selamat siang Pak Bambang, Ramo Atmo. Perkenalkan, saya dari Paroki Santa Melania. Nama saya Simon Ojo Suarso. Saya mau bertanya ke Pak Bambang. Dari sesi pertama tadi Pak Bambang bercerita bahwa Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Saya punya pertanyaan, apakah manusia pertama dan segala alam dan isinya, apakah lebih dulu Yesus atau dengan Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Tuhan Allah? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mangga yang berikutnya itu. Selamat siang Bapak Bambang Nursena dan Romo. Saya mau bertanya, kebetulan saya pernah kerja di salah satu gereja Protestan. Pernah mereka mempertanyakan seperti ini, apa perbedaan kitab suci di Protestan dengan di Katolik? Lalu saya jawab, di Katolik itu ada kitab tambahan yaitu kitab Deuteronika. Apa isinya katanya? Waktu itu saya belum hafal, tapi memang saya agak bingung juga. Lalu saya bilang, lihat aja di Google, kata saya. Karena saya nggak ingat sama sekali. Yang saya ingat itu hanya Yesus bin Sirach
yang saya ingat yang jelas sama Yudit dan Odin. Jadi saya bingung. Lihat aja di Google, kata saya, loh kenapa Katolik juga banyak juga sebenarnya pertanyaannya waktu itu, kenapa Katolik ada selalu Santa Pelindung dan Santo Pelindung, katanya. Lihat aja di Google, saya kurang paham karena saya memang masih agak awam mengenai agama ini, kata saya, tapi memang saya Katolik, saya percaya kalau itu ada dalam agama Katolik. Jadi yang jadi pertanyaan saya, kapan turunnya kitab Yesus bin Sirak itu di dalam kitab Deuteronika, dan apa perbedaannya Santo dan Santa itu di Katolik? Terima kasih. Baik, ya ada tiga ya. Kenapa mereka kok mengusik? Yang kedua, Yesus dan Adam duluan mana? Kitab suci Katolik, Protestan, lalu tadi soal Santo dan Santa. Silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama tentang Tuhan tiga itu tadi sudah disampaikan. Makanya kalau saya itu karena yang begini itu kan sebenarnya pergumulan mudah. Jadi gimana orang kalau ditanya terus menerus lama kan bosan tuh. Tapi orang untuk menghilangkan kebosanan itu muncullah kreativitas. Jadi saya ditanya, misalnya saya ceritakan, Tuhan itu esa Pak, Tuhan itu selalu kan itu aja yang diomongkan kan. Terus saya bilang, esa itu enggak penting, saya bilang. Kan kaget semua orang kan. Loh kok enggak penting Pak? Sekarang kamu pikir, sebelum segala sesuatu ada ini, yang ada siapa? Ya Tuhan Pak. Nah, berarti Tuhan waktu itu dengan siapa? Ya enggak ada siapa-siapa. Apa enggak kesepian Tuhan? Tuh kok Bapak ngomong begitu? Apa Tuhan itu enggak kesepian? Padahal sepi itu menyiksa. Sunyi sepi sendiri tanpa dirimu lagi. Bener gak? Orang kesepian itu menyiksa. Apa Tuhan tidak kesepian? Ya enggak. Lah kenapa? Berarti di dalam diri Tuhan itu ada sesuatu yang saling berkomunikasi tanpa tergantung dengan yang lain. Gue ngerti orang ini? Waktu angel, surasi terus deh lah angel. Nggak usah dilanjutkan. Saya mengajak orang tidak hanya berbicara Tuhan dalam konteks ruang waktu, tapi melampaui ruang, melampaui waktu. Maka saya bilang, kalau sebelum segala sesuatu dia ada, hanya ada Tuhan, apa butuh 1, 2, 3? Maksudnya Pak, lah iya, adanya 2 itu kan karena ada satu untuk membedakan saya dengan kamu. Maka ada 1 tambah 1, 2. Membedakan saya dengan kamu, maka ada aku, ada kamu. Jadi istilah aku, istilah kamu, hitungan 1, 2, 3 itu ada karena kenisbian ruang dan waktu. Lah Tuhan itu maha dan maha kok. Berarti tidak penting Pak kata soal, makanya orang penting kata 1 itu tidak penting. Sudah bubar kan akhirnya kan. Jadi tidak penting untuk apa wong. Dunia belum ada yang lain, hanya kata Tuhan kan nggak butuh pembeda. 1, 2, 3 itu kan butuh pembeda. Nah waktu itu Tuhan belum ada siapa-siapa. Sulit dibayangkan, makanya wis meneng ora usah diterusne. Berarti angel toh. Itulah bicara tentang Tuhan. Saudara-saudara, saya punya pengalaman seperti ini karena apa? Saya itu waktu SMP dianggap guru saya itu rada edan. Tahu gak? Karena bacaan saya itu bacaan yang tidak seperti dibaca oleh anak-anak seusia saya. Karena begini, keluarga dari almarhum eyang saya dari jalur bapak, itu keluarga priayi Jawa. Bacaannya itu sudah lintas agama. Tapi keluarga saya itu keluarga agama, mungkin lah, satu agama saja. Itu menjadi penyeimbang. Jadi saya membaca yang namanya ensiklopedia Winskelprint bahasa Belanda. Itu waktu saya masih kelas 2 SMP, kelas SD, kelas 6 itu sudah nonton itu. Tapi karena saya nggak ngerti bahasa Belanda, nggak diajari bahasa Belanda, saya cuma lihat gambarnya. Gambar itulah yang mengantarkan saya ke seluruh dunia. Saya mengerti kincir angin di Rotterdam dari gambarnya. Saya lihat itu apa namanya, kota Aleppo di Syria karena gambarnya tinggal huruf A.
Gitu, cari di situ gambarnya karena nggak ngerti bahasa Belanda. Dan waktu itu belum eranya ini. Gitu, sehingga keliaran berpikir kita itu lebih luas. Nah, ketika saya membaca buku-buku pelajaran SMP, saya itu SD itu juara kelas. SMP kelas 1 masih juara. Kelas 2 sudah nggak juara lagi. Karena bacaan saya bukan bacaan pelajaran. Bacaan yang tidak ada di pelajaran. Salah satu yang saya baca itu saya masih ingat. Serat Darmo Gandul. Lu orang Jawa kelas 2 SMP bacanya Serat Darmo Gandul. Itu saya mengenal polemik agama dari situ. Lalu saya baca terbitan Tan Kun Sui, yaitu misalnya ada buku yang berjudul Tao Te Ching, Lao Tse itu, kemudian ada Bhagavad Gita. Saya membaca Bhagavad Gita mulai Bhagavad Gita Amir Hamzah, Pujangga Baru sampai Kidung Agung yang diterjemahkan Sirul Asar Sulaiman. Terus saya mikir, langit kebangsaan kita ini kenapa kok jadi sempit ya? Zaman saya SMP, Amir Hamzah itu diajarkan menerjemahkan Bhagavad Gita Hindu. Lah plus kesukaan saya nonton wayang. Jadi ketika kemudian gereja mendapatkan, ketika sudah dewasa lah, iman kita ini sering diserang dan sebagainya. Itu Kristus mirip dengan Krishna. Jadi lahirnya dari ibu perawan. Nah terus saya bilang, loh kamu itu enggak ngerti wayang ya, saya bilang. Mana ada Krishna lahir dari perawan? Itu coba sumber mana Krishna lahir dari perawan? Itu gara-gara orang bule yang baru mengenal Hindu. Terus dia mengenal itu cuma berdasarkan ensiklopedia umum. Lalu dibuat paralelisasi Krishna sama dengan Kristus lahir dari seorang perawan. Tidak ada ajaran seperti itu di Hindu. Ada lagi Dewa Mitra sama dengan 25 Desember sama dengan Kristus. Dewa Mitra lahirnya dari sebongkah batu. Saya belajar mitologi itu lewat saya waktu masih SMP SMA itu. Terus saya melihat Krishna, apalagi saya suka dalang kan. Jadi ketika saya membaca buku itu buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, pokoknya Kristen itu jiplakan dari agama-agama pagan itu kira-kira. Terus saya bilang, coba kamu cari literatur mana yang mengatakan Krishna lahir dari perawan. Tak bayar 1 juta. Kan orang kaget kan? Ini komunikasi yang menghentak sebetulnya. Karena itu kan orang sok tahu itu, kemudian ditunjukkan, kamu itu tidak tahu apa-apa. Kan malu akhirnya. Tapi saya tidak ingin mempermalukan orang lain. Saya cuma mengatakan, mari kita sumber primernya kita baca. Krishna itu bapaknya namanya Basudewa. Orang India menyebut Basudev. Ibunya namanya Dewaki. Nah, pada saat dia terancam oleh Kangsa, bahasa Jawanya itu Kongso. Makanya ada lakon Kongso adu jago itu. Itu kemudian saudara-saudara Krishna jumlahnya 6 orang itu dibunuh semua. Ya. Setelah dibunuh maka lahirlah kakaknya yang namanya Balaram. Balaram itu Baladev, bahasa Jawanya Bolodewo. Gitu? Maka rahimnya si Dewaki ini dipindahkan kepada rahimnya Rohini. Akhirnya lahirlah Balaram. Terakhir lahirlah Krishna yang kulitnya hitam itu. Krishna matinya disalib, enggak salah juga. Krishna itu matinya itu dipanah kakinya. Itu cocok, enggak cocok semuanya. Terus saya sampaikan untuk ngadepi orang-orang kayak gini bagaimana. Saya bilang, kamu pernah tahu wayang enggak? Enggak pernah, Pak. Dong saya dalang aja bisa. Ya toh? Kalau Krishna itu lagunya bahasa Jawa. Maling putri konangan Raden Permati kolo kulo taksih alit. Begitu saya nembang ini, Bapak ngerti wayang, orang guru ngerti, so dalang saya. Tapi kemudian saya tunjukkan, kamu lihat itu di India. Pemujaan terhadap Krishna itu beda dengan Krishna di Jawa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Itu sampai anak-anak saya kasih tahu sama saya, Bah, anak saya kan ada di Melbourne. Saya, kamu makan di mana kamu?
Saya makan di hari Krishna, murah, cuman $8 bisa nambah lagi katanya. Itu menunya apa? Itu menu kesukaannya Krishna. Krishna dalam cerita India itu, saya rangkai mulai penghayatan tentang Krishna, wayang Krishna, Krishna di Thailand, saya baca. Akhirnya orang nanya tentang Yesus lahir dari perawan seperti Krishna, tidak ngomong lagi. Itu caranya untuk menuntaskan pekerjaan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi orang kita buat minder duluan sebelum dia nanya. Sebab orang sombong begini nih terus menerus terbit, beredar terus menerus. Jengkel juga saya. Suwi-suwi kan juga kesel aku ditakoni. Termasuk tentang Tritunggal. Tuhan kok 3 dan sebagainya. Terus saya bilang, 1 tambah 1 tambah 1 kok 3. Yang nyuruh nambahkan siapa? Coba kamu kalikan. 1 kali 1 kali 2 ya tetap 1, saya bilang. Terus kemudian yang kamu tambahkan tuh yang terhingga. Kalau terhingga ya melahirkan keterhinggaan yang baru. Coba tak terhingga, sekalipun kamu tambahlah tak terhingga, tambahlah tetap tak terhingga. Lah Tuhan itu wilayah terhingga atau tak terhingga? Tak terhingga ya jelas, metodologinya kamu keliru. Jadi angka Maha Esa tidak terlalu penting itu kan. Orang kan kaget-kaget itu kan. Jadi itu counter isu sebetulnya. Yang saya lakukan ini bukan saya mau egoisme agama kita paling enggak, saya tidak mengatakan itu. Tapi artinya apa? Kalau rajutan Bhinneka Tunggal Ika itu kita pertahankan dengan segala macam kekayaannya, maka siapapun sejahtera. Kata Bung Karno, sentosaka engkau dengan pilihanmu masing-masing. Itu di gereja dia ngomong begitu. Nah itu loh saudara-saudara. Soal kemudian kita percaya kamu memilih Kristus, memilih Buddhisme, itu anugerah. Katanya kalau orang Kristen itu Roh Kudus, rahmat, kasih karunia dari Roh Kudus. Katanya orang Islam itu hidayah. Tapi tidak usahlah kamu terlalu kemudian mengintervensi orang lain. Kadang-kadang orang, kapan Pak Bambang dapat hidayah? Terus saya jawab, hidayah itu istrinya orang. Kalau saya ganggu dia kan juga gak enak itu. Bener nggak? Hal-hal yang sifatnya terlalu serius itu jangan terlalu kemudian kita sama-sama ekstrimnya. Terus tentang Yesus nggak disalib, gitu. Saya ini setiap kali ke Israel, kan tidak semua pesertanya itu akrab dengan jalan salib kan. Ada yang ortodok, tapi kebanyakan Protestan. Saya pakai jalan salib model Fransiskan itu, tapi kemudian saya kembangkan berdasarkan fakta-fakta sejarah penyaliban Yesus. Ini karena Romo Didik menjadi uskup Surabaya, saya mau menghadap lagi, minta supaya ditandatangani, supaya nanti jadi jalan salib penghayatan lokalitas kita. Kan menarik gitu. Jadi misalnya saya mengutip sumber dari Talmud, ya. Dia telah digantungkan pada Ereb Pesah, pada menjelang Paskah. Itu kata mereka. Sebab katanya bukanlah faktanya. Faktanya memang Yesus mati, catatan dari Cornelius Tacitus. Tapi dihayati dalam jalan salib. Sehingga orang yang malas-malas baca terpaksa membaca kan. Bener nggak? Itu cara sebetulnya sosialisasi itu saya pakai itu cara. Habis itu teman-teman kita yang tidak pernah pakai tanda salib, yang biasanya kalau ke Israel itu cuman lari cari-cari belanja, menangis di depan 14 stasi itu. Terus saya tanya, bagaimana penghayatan Bapak Ibu? Waduh Pak, saya bisa membayangkan bagaimana Tuhan Yesus pada zaman itu. Terus ayatnya di mana? Sekarang ayat itu ternyata Pak berhubungan dengan sejarah lah. Makanya kalau kamu ayatiah begini sulit, karena sejarah itu tidak bisa dibatasi dengan cara pandang kita. Ayatnya benar, cara pandangmu itu loh membatasi. Seperti itu. Makanya saya bilang, tanpa membaca Injil pun Yesus disalib itu jadi semacam ya liturgi-liturgian lah. Liturgi kan itu kan harus disahkan, tapi ini kan liturgi kan untuk katekisasi itu. Tanpa membaca Injil pun Yesus pasti disalib.
Loh kok tanpa membaca Injil? Kalau membaca Injil kan orang lain nggak percaya. Jadi kalau saya membuktikan Yesus disalib berdasarkan Injil, orang lain nggak menggubris, saya menghormati kitab suci saya. Maka saya tidak mau kitab suci saya dilecehkan. Saya hanya membuktikan salib dari Flavius Josephus, dari Cornelius Tacitus, dari Traktat Sanhedrin. Semua sumber sejaman mengatakan Yesus disalib. Lalu orang salah paham dengan saya. Jadi Bapak tidak mau mengutip kitab suci saya, Pak. Lewung kitab suci saya aja nggak saya kutip, apalagi kitab sucimu. Bener nggak? Nanti malah salah-salah kena penodaan agama saya. Ngapain ngurusi kitab sucinya orang? Berarti Bapak tidak percaya Injil. Loh, kamu jangan salah paham. Kalau hanya untuk mengatakan Yesus disalib, tanpa membaca Injil pun kita mengatakan Yesus disalib. Tapi kalau kamu tanya kepada saya, untuk apa Yesus disalib? Baru saya membaca Injil. Makna salib itu ada dalam Injil. Tapi fakta penyaliban tidak usah baca Injil pun, Yesus pasti disalib. Lalu salah satu stasi yang meninggi di Yerusalem itu, mereka kan sudah kesel-kesel begini kan. Nah, terus salah satunya yang saya sampaikan, Basilides mengatakan, sesungguhnya Yesus tidak benar-benar jadi manusia. Jadi bagaimana mungkin bayangan bisa disalibkan? Maka Basilides mengajarkan, Simon orang Kirene yang memikul salibnya, itulah yang menggantikan dia setelah wajahnya diserupakan di kayu salib. Menggantikan Yesus, kata mereka. Nah, kemudian yang lain mengatakan, itu kata mereka, sebab katanya bukanlah faktanya. Lalu dicatat, gitu loh. Oh, bayangkan kalau itu dihafalkan jadi liturgi, kan orang kan terpaksa membaca. Oh, mumpung kamu di Yerusalem, ya toh, saya pakai itu pulang tercerahkan, saudara-saudara. Saya itu kan, makanya saya tidak mau jadi imam. Ini minta maaf ya, romo-romo ini. Saya tidak mau jadi imam karena apa? Karena supaya saya bisa liar cara pikirnya, tapi jangan terpengaruh dengan saya loh. Edisi kayak saya itu terbatas itu. Kenapa? Karena tantangan besar ke depan itu adalah perang komunikasi, pertarungan wacana. Itu yang saya sampaikan. Jadi kenapa mereka selalu usil? Justru gunakan keusilan mereka itu untuk menjelaskan dan tidak bosan-bosannya bersaksi. Tapi bersaksilah tanpa harus melukai. Ya kan? Sekalipun kita mencinta sampai terluka. Waduh, gitu. Nah, yang kedua, Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ini praeksistensi Yesus. Suatu saat saya diundang ke sebuah gereja sinode Jawa, Protestan. Sinode ini sebetulnya alirannya Mennonite. Ya, saya kadang-kadang berpikir, kenapa orang suka dengan aliran? Saya ditanya, Pak Bambang alirannya apa? Saya nggak suka aliran, saya langsung ke samudra. Karena kalau aliran dapatnya sedikit, kalau samudra kan dapatnya banyak, saya bilang. Tetapi saya kasih masukan, Pak Pendeta, kalau acara seperti ini digelar tanpa diabadikan, rugi. Kenapa bukan dijadikan acara tahunan? Acara apa tahunan, Pak? Iya, kalau di kalangan teman-teman Protestan itu kan agak alergi dengan budaya lokal kan. Nah, saya sudah mulai mengatakan, ayo kita lakukan inkulturasi di gereja. Apalagi gereja Jawa, saya bilang. Itu bahkan di gereja Katolik pun yang di Jawa tidak ada momentum di mana liturgi suci gereja itu ditembangkan dalam bentuk mocopat pada awal sejarah kekatolikan di tanah Jawa. Tapi di Jawa ada kalangan Protestan yang begini malah gak dilanjutkan. Terus kita ikut Tuan Menir Belanda, semua sedikit-sedikit pakai gaya barat. Terus saya tunjukkan, ini menarik loh Pak, ini harus dijadikan acara tahunan. Lalu disebutlah yang namanya Ambengan Agung Kiai Tunggul Wulung. Mereka juga ragu-ragu mencantumkan kata kiai, karena itu di kuburannya Tunggul Wulung itu di Jawa Tengah, di Pati itu hanya komplek pemakaman Kristen Tunggul Wulung. Kenapa nggak ditambahi kiai?
Loh kiai kan Islam Pak. Itu Islam rajin mengurus hak cipta. Padahal itu bukan miliknya Islam, itu miliknya orang Jawa. Mulai dari Kiai Semar Bodronoyo sampai Kiai Pradah Gamelan di Ludoyo itu. Kiai itu adalah sebutan hormat, bukan hanya kepada sosok yang dituakan, tapi pada benda yang dikeramatkan. Nah tapi ketika kemudian gereja Protestan Jawa ini dulunya kontekstual, dulunya inkulturatif, begitu tahun 1930 itu kemudian distatblatkan di Belanda, akhirnya harus ikut teologi dari Sending. Akibatnya mulailah gelar kiai dibuang. Kalau Romo ya cuman Romo kebatinan, gitu. Terus pakai gelar pendeta. Padahal pendeta itu justru Hindu dari kata pandit. Nah ini minta maaf, saya tidak menggauh kemapanan loh, ini enggak. Kalau Romo itu istilah Jawa, gitu. Kiai istilah Jawa, pendeta itu istilah Sanskrit yang dijawakan. Jadi pandit kemudian pendeta. Kalau pendetanya itu bisa Begawan Nabioso, baguslah. Tapi jangan sampai Durna yang sudah distigmakan, pendeta Durno. Gitu? Jadi ada banyak muatan-muat matra-matra teologi lokal. Salah satu keunggulannya itu apa? Mereka punya semacam sistematik teologi yang ditulis dalam bentuk tembang macapat. Namanya Kidung Rasa Sejati dari Kiai Paulus Tosari. Saya sampaikan kepada desa-desa Kristen, ayo kita bikin ngaji Rasa Sejati Kiai Tosari. Nah, kita ngaji pakai apa, kalau perlu pakai gamelan, tembang Jawa. Lalu ada semacam lagu yang umum itu Rasa Sejati itu bait pertama. Itu dinyanyikan di awal semua, ini baru kita diskusi. Itu menarik. Lah soal Yesus yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, itu menjadi permenungan orang-orang Kristen Jawa ketika berhadapan dengan aliran kepercayaan sebagai sahabat dan Islam. Jadi salah satunya itu gini, Kiai Tunggul Wulung itu dulu nama mudanya adalah ketika menjadi Demang itu namanya Demang Atmodirjo. Nah kemudian dia itu terlibat dalam pemberontakan Pangeran Diponegoro. Makanya dia hilang, kemudian menyamar jadi kiai yang namanya Kiai Abdullah. Saat dia kemudian mau kembali ke Gunung Klut, di mana dulu dia berkarya sebagai seorang guru ilmu Jawa, dia bertemu dengan seorang petapa perempuan namanya Indang Sampurnawati. Anda tidak berhak menaiki gunung ini, Tuan. Itu hak saya. Karena ini wilayah saya. Tapi Anda bisa naik ke gunung ini kalau Anda bisa mengartikan ilmu saya. Apakah itu katanya? Kira-kira dua-duanya itu terlibat dalam bukan perdebatan, teka-teki filsafat itu ya. Ratu adil rawuh mertamu, tamu mbagekake sing ditamoni sebiting tanpa sangu. Ratu adil datang bertamu, tapi anehnya tamu tadi yang menyilakan tuan rumah, dia tidak dikenal sebagai tuan rumah yang sesungguhnya karena dia datang dalam kemiskinannya. Siapa? Sebelum pertanyaanmu saya jawab dulu pertanyaan saya. Woh kemiri tiba saiki nanging iso dipanen dek wingi. Buah kemiri jatuhnya hari ini, tapi bisa dipanen kemarin. Siapa? Dua-duanya menjawab Yesus. Lah kok bisa? Yesus itulah Raja Penyelamat. Dia datang bertamu, dia datang pada milik kepunyaannya. Namun milik kepunyaannya tidak mengenal dia karena dia datang tidak sebagai kemuliaan seorang raja. Dia datang sebagai hamba. Maka sebiting tanpa sangu. Itulah Yesus. Yang satunya, buah kemiri jatuhnya hari ini tapi bisa dipanen kemarin. Itulah Yesus sebagai logos. Dan itu menjadi permenungan dari bapak-bapak gereja zaman patristik. Misalnya logos spermatikos, benih sabda ilahi. Setiap orang mengetahui bahwa Yesus itu adalah firman, logos yang ilahi, yang ada sebelum segala sesuatu, karena oleh logos ini Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi setiap orang
yang menghidupi dirinya dengan logos ilahi, sekalipun dia tanpa mengenalnya, dia disebut Kristen sekalipun dia ateis. Ateis dalam konteks waktu itu apa? Yang tidak menyembah dewa-dewa Yunani. Jadi artinya apa? Yesus tidak hanya dikenal dalam wujud inkarnasinya sebagai manusia, tapi dia dikenal dalam wujud kosmiknya yang memenuhi segala sesuatu. Itulah konsep logos yang kemudian oleh Justin Martir, Clement dari Alexandria, kemudian dipadu sedemikian rupa bahwa puncak daripada pencarian agama-agama apapun itu adalah matahari hikmat Kristus. Itulah yang pernah disampaikan oleh Paulus keempat. Hantarkanlah kami dari gelap kepada terang, dari simbol kepada hakikat, dari bayangan kepada kenyataan. Jadi kekristenan itu bukan musuh agama-agama lain. Kekristenan bukan musuh konsep agama yang berbeda, tapi kekristenan adalah puncak permenungan, jawaban seperti agama-agama dan pencarian manusia itu seperti fajar-fajar kebenaran yang menunggu matahari bersinar penuh. Dan matahari itu adalah hikmat Kristus yang menjawab, melengkapi segala sesuatu. Nah, kalau pendekatan kita seperti ini, agama lain bukan musuh, tapi sebagai teman sepeziarah yang mencapai puncak permenungannya pada Kristus. Jadi Adam dan Hawa diciptakan oleh Kristus. Kristus sebagai firman, bukan Kristus dalam keadaannya wujud inkarnasi sebagai manusia. Kristus sebagai firman itu yang menciptakan Adam, Hawa, bahkan segala sesuatu yang ada, yang kumelip di jagat raya ini. Nah, itu masih ada lagi satu tadi ya. Kitab suci Katolik dan Protestan. Nah, ini juga hal yang sifatnya sering dijadikan olok-olok ya. Wah, sampai dulu sampai sekarang kitab sucinya tidak sama. Terus saya cuma baca, kamu baca Geneva Bible-nya Luther. Ada nggak kitab Deuterokanonikan di sana? Ada lah ya. Terus jadi kamu katakan menambah mengurangi itu mesti hati-hati diucapkan. Pertanyaannya, apa pentingnya Deuterokanonika dalam sejarah, bukan hanya sejarah Kristen, sejarah Yahudi? Begini, karena bicara seperti ini hal-hal yang sifatnya ya cukup genit untuk dipolitisir orang di luar kita, maka saya bahasanya juga bahasa punokawan tadi. Saya bilang, kitabnya Katolik sama kitabnya Kristen tidak sama. Siapa bilang sama? Di seluruh dunia ada Katolik, Ortodok, Kristen, Katolik termasuk Katolik Roma, Katolik Ritus Timur, semua sama. Dari Matius sampai Wahyu sama, 27 jumlahnya. Jadi Alkitab kita sama. Dari Matius sampai Wahyu kitabnya sama. Tapi kan mereka pasti mengatakan, perjanjian lamanya Pak. Nah, itu kan urusannya Yahudi, bertemu urusan kita itu. Urusan Yahudi itu. Ya kok bisa urusan Yahudi? Gereja ini tinggal terima dari Yahudi. Nah, saudara-saudara lihat, saya katakan di kitab suci ya, yang namanya komunitas gereja mula-mula di Yerusalem itu memang ada dua kelompok. Makanya di Kisah Rasul pasal 6 itu kan ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu biasanya dari Alexandria, dari Siprus, termasuk Markus itu kan bapaknya orang Alexandria, ibunya punya rumah besar jadi senakal sekarang itu. Kalau bukan orang diaspora, mana dia punya rumah besar menampung 120 orang di Yerusalem. Itu Markus, bapaknya namanya Aristobulus, ibunya namanya Maria. Tapi nama Aristobulus tidak ada dalam Alkitab Pak, itu ada dalam sejarah Mesir. Karena apa? Dia kan akhirnya mati di Alexandria mengabarkan Injil di sana. Masa ya gitu nggak kamu percaya juga? Gitu? Terus saya bilang kalau kamu tidak percaya Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dari mana ayatnya? Ayo sekarang tidak ada. Injil ini ditulis oleh Lewi si pemungut cukai, mana ada? Beda kalau surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama kan ada alamatnya. Itu ayatnya nggak ada. Dari mana kamu tahu? Kok percaya itu tulisannya Matius? Dari judulnya. Berani-berani kasih judul.
Di pasal dan ayatnya tidak ada. Itu dari Papias kita tahu. Dari fragmen Muratori kita tahu. Semua itu adalah tradisi suci. Tidak bisa kita potong begitu saja. Kalau kita dapat agama minimalis silakan. Ya, tapi jangan mau yang minimalis. Terus saya katakan, apa pentingnya? Begini. Jadi orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu punya Septuaginta. Lah dalam Septuaginta, Deuterokanonika itu ada semua. Ayo sekarang. Terus kapan mulai tidak ada? Itu tadi setelah konflik Yahudi Kristen. Tapi memang Yesus tidak mengutip langsung seperti ada tertulis gitu ya. Karena waktu itu kanon ini belum tersusun rapi seperti sekarang. Coba Anda lihat sekarang di Qumran. Itu Yesus bin Sirak ada di sana. Kalau alasannya waktu itu karena Deuterokanonika tidak termasuk kanon karena ditulis dalam bahasa Yunani. Ibraninya sekarang ketemu. Itu satu. Yang kedua sekarang, kita tidak tahu sejarah Yahudi antara tahun sekitar 167, 164 waktu perang Makabe itu sampai Roma masuk ke tanah suci, dari mana kita tahu? Nah, kalau ke Israel ngomongnya lebih mudah. Orang-orang nanya, Pak, kok ada kaki Dian berkaki 9, ada kaki Dian berkaki 7? Saya gampang, baca kitab 1-2 Makabe. Loh, ini kan kitabnya Katolik, terpaksa memang adanya di situ. Pak, enggak, ini bahasanya orang Jawa begini ini, bukan ngotot-ngototan enggak. Ini kitabnya orang Katolik, Pak, kepaksa adanya di situ memang ada. Terus dia baca malam hari itu kan, saya selalu bawa ini baca. Oh iya ya Pak, berarti sejarah ini kan nggak tercatat di Alkitab Ibrani, nggak ada. Itu adanya di intertestamental teks. Kalau kamu nggak mau menyebut kanon silahkan, sebut aja intertestamental book. Kan ada orang Protestan yang moderat tidak menyebutnya kanon karena bisa mengganggu yang lain. Dia sebut intertestamental book. Sudahlah, artinya buku ini bernilai. Nah terus, apa Yesus tidak pernah mengutip buku itu? Pernah. Coba kebijakan Salomo dikutip Yesus. Memang kutipan itu harus langsung apa? Kalau Anda nulis skripsi, tidak harus kutipan langsung. Ada kutipan tidak langsung, ada kutipan langsung. Kutipan tidak langsung misalnya, marilah padaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Itu kutipan dari kebijakan Salomo. Terus Yesus merayakan perayaan penahbisan bait suci. Kapan itu terjadi? Tahun 164 sebelum Masehi. Jadi gini, ketika Alexander Agung menguasai Timur Tengah, akhirnya kerajaannya kan pecah-pecah. Salah satu perpecahannya itu adalah Alexandria dan Seleukid. Alexandria di Mesir, Seleukid di Syria. Itu kira-kira. Nah, waktu di Syria itulah dulu di zamannya Antiochus ketiga itu belum ada gejala apa-apa. Makanya untuk membayangkan sebelum penajaman hubungan Yahudi dengan Yunani, Anda bisa membaca kitab Yesus bin Sirak. Tapi setelah penajaman hubungan Yahudi dan Yunani, Anda membaca kitab 1-2 Makabe. Karena 1-2 Makabe ditulis setelah peristiwa Makabe. Sementara Yesus bin Sirak ditulis ketika hubungan Yahudi dan Yunani baik-baik saja. Siapakah orang Goyim, bangsa-bangsa lain? Apa ukurannya? Dalam Yesus bin Sirak jelas dikatakan, siapapun yang taat kepada Tuhan, hormat pada hukum, itulah orang Yahudi, itulah orang bukan Yahudi. Penajaman seperti itu belum ada. Ketika ada penajaman itu kapan? Ketika Antiochus IV Epiphanes melakukan pelecehan terhadap bait suci di Yerusalem. Orang Yahudi disuruh makan babi. Orang Yahudi disuruh memasang dewa-dewa Yunani di bait suci. Saat itu kemudian terjadi perlawanan dari kaum Makabe. Makabe itu singkatan dari bahasa Ibrani. Mika Moka Baelim Adonai. Siapakah di antara para ilah yang seperti engkau ya Tuhan? Akhirnya pemberontakan anak-anak imam besar Matatias itu menang, sekalipun perangnya gerilya, menyerang sembunyi, menyerang sembunyi.
Tapi akhirnya menang. Begitu menang, bait suci ditahbiskan kembali, bejana-bejana yang sudah tidak dicemarkan untuk penyembahan berhala tidak layak lagi dibuang, diganti yang baru. Pada saat mereka menyalakan menorah kaki dian bercabang 7, itu kan dirayakan selama 8 hari perayaan. Minyak zaitun hanya cukup untuk menghidupi semalam saja, saat saudara semalam. Tapi karena mujizat bisa merayakan selama 8 hari 8 malam perayaan. Ini menurut sumber Talmud. Ya, dari mana minyak ilahi itu? Dari surga. Makanya di tengah ada yang paling tinggi, samping kanan, samping kiri 4 itu yang namanya Hanukkah. Kalau menurut 1-2 Makabe itu beda lagi versinya, tapi intinya sama. Intinya bahwa pada saat mereka merayakan perayaan Pondok Daun, ketika mereka masih berada di dalam penjajahan, dalam penawanan, mereka baru merayakan ketika mereka dapat membebaskan diri dari tentara Antiochus IV Epiphanes. Maka sejak saat itu ada yang namanya Hanukkah. Yesus merayakan itu di Matius pasal 10 ayat 22. Jadi Yesus juga merayakan Hanukkah. Kamu tanya ayatnya lagi. Di mana ayat kitab Taurat yang lilin bercabang 9? Gak ada, memang adanya di Deuterokanonika itu. Nah, sejarah loh. Makanya masa antara ketika Makabe ini mulai dari Yudas Makabe, Yonatan Makabe, Simon Makabe, sampai nantinya Israel jadi negara, Yahudi jadi negara merdeka, jatuh lagi ke tangan Roma. Zaman Pompei menguasai Timur Tengah, lalu penempatan Herodes Agung sebagai raja Yahudi sampai zamannya Yesus. Ini sejarah yang tidak bisa diputus, ini bersambung. Nah, saya kira oke, kalau Anda tidak mau menyebut ini sebut sebagai kanon, sebutlah devotional book, intertestamental book. Yang jelas buku ini berharga, tidak sama dengan yang namanya Injil Barnabas, Injil Filipus, tidak sama. Kalau itu memang Filipus yang lain, bukan Filipus Rasul kan itu kan. Nah itu. Apa pentingnya terakhir pertanyaan tadi tentang Yudaisme dengan keragaman alirannya ini? Ini penting sekali karena apa? Logos dalam konsep Injil Yohanes itu terbukti jauh lebih monoteis ketimbang logosnya Philo. Lah kenapa sekarang? Injil Yohanes kalau Anda bacalah Santo Agustinus. Beliau mengatakan apa? Saya sudah membaca semua aliran filsafat. Satu yang tidak pernah kujumpai di sana. Firman menjadi daging, logos menjadi daging. Ya kan? Berarti alam pikiran Yunani itu Anda baca mulai dari Plato, mendamaikan antara Heraklitus Pantarai sama filsafatnya Epimenides, segala sesuatu mengalir, yang segala sesuatu berubah, satu yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Sampai itu kan kemudian didamaikan oleh Plato dengan legenda orang di gua itu, bahwa yang berubah-ubah itu dunia temporal, yang tidak berubah dialami di sana. Itu kemudian diterjemahkan zamannya Helenisme, bahwa logos itu sebagai intermediary being yang bukan Allah, bukan manusia, bukan kosmos, bukan theos, bukan kosmos. Ini baina. Jadi bukan Allah, bukan manusia. Bandingkan dengan Injil Yohanes. Enarki in ologos, ke ologos in prostontion, ke theos in ologos. Pada mulanya logos, firman. Firman itu bersama dengan Allah. Terbedakan. Firman itu Allah, tak terbedakan. Satu. Mana ada orang Yunani yang mengatakan logos itu adalah Allah? Terus kemudian, firman itu telah menjadi manusia. Di mana ada ajaran filsafat Yunani Helenisme yang mengatakan firman jadi manusia? Itulah yang sangat revolusioner dilakukan oleh Injil Yohanes. Firman sepenuhnya Allah, tapi juga ketika turun ke dunia sepenuhnya manusia. Ini bertentangan dengan ajaran Yunani. Nah sekarang bandingkan dengan Philo. Philo mengatakan apa? Logos itu deuterotheos, Allah kedua. Philo gagal mendamaikan monoteisme Yahudi dengan Helenisme.
Tapi Injil Yohanes dengan sangat jelas mempertahankan monotisme sekaligus kekasan firman. Apakah firman hanya dihayati dalam konteks Philo? Tidak. Anda bisa melihat targum. Targum itu menampilkan firman sebagai memra dalam bahasa Aram. Dan memra itu dipahami, misalnya, ketika Tuhan yang transenden, yang tan keno kino yang opo, yang nggak tersentuh, itu ada di sana, transendensi ilahi. Maka dikatakan tetap Allah, Elohim, tetap Adonai. Tapi begitu Tuhan itu berjalan-jalan di taman pada pada suatu hari yang sejuk, Tuhan kok berjalan-jalan? Kan mirip dengan ayo lakun yang tunjungan, maksud Tuhan kok jalan-jalan? Itulah antropomorfisme. Ketika Allah dibayangkan hadir di tengah-tengah umatnya, itu disebut memra oleh targum. Makanya kadang-kadang itu orang Israel menunggu Musa di bawah 70 tua-tua itu. Maka mereka bertemu dengan Allah. Bagaimana umat ciptaan bisa bertemu dengan Allah dan tahan dengan kedahsyatannya? Maka dikatakan mimra min khedem Allah, firman yang bersama-sama dengan Allah menemui Israel. Tapi ketika menunjukkan Allah yang transenden, dikatakan Elohim. Maka perhatikan, firman itu bersama-sama Allah itu paralel dengan ungkapan targum mimra min khedem Allah, firman yang bersama-sama dengan Allah. Tapi ketika Yohanes mengatakan firman adalah Allah, mimra Allah, firman itu Allah. Ini Yahudi basicnya, bukan Yunani. Makanya dulu sejak saya mahasiswa itu saya sering diskusi filsafat dengan para prater yang seusia dengan saya. Terus dikatakan, kamu kenapa tidak ikut jalan saya? Kita mengikuti jalan yang lain. Nanti kita ketemu di satu tempat. Hanya karena saya punya istri tidak mungkin jadi imam. Nah, tapi jangan dianggap dia penghalang, tidak. Dia adalah biara tanpa jubah. Kira-kira itu. Bapa adalah sumber segala sesuatu, pencipta langit dan bumi, yang penuh kasih dan berdaulat atas segala ciptaan. Ia adalah Allah yang mengasihi umatnya dan merencanakan keselamatan bagi manusia. Anak, yaitu Yesus Kristus, adalah firman yang menjadi manusia. Ia adalah perwujudan kasih Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, Yesus membuka jalan bagi manusia untuk berdamai dengan Allah. Ia adalah juru selamat yang mengorbankan dirinya sendiri sebagai penebus dosa umat manusia. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam hati orang percaya. Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan, dan bimbingan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga yang memampukan orang percaya untuk memahami kebenaran Allah dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ketiga pribadi ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, adalah satu dalam tujuan, sifat, dan keilahian. Mereka bukan tiga Allah yang terpisah, melainkan satu Allah yang bekerja dalam keselarasan sempurna. Bapa merencanakan keselamatan, Anak menggenapinya melalui pengorbanannya, dan Roh Kudus menerapkannya dalam kehidupan orang percaya. Allah Tritunggal adalah misteri yang melampaui pemahaman manusia, tetapi melalui iman, umat Kristen percaya bahwa inilah cara Allah menyatakan dirinya, sebagai Allah yang penuh kasih, adil, dan setia, yang senantiasa hadir dalam kehidupan ciptaannya. Tritunggal mengungkapkan kedalaman relasi dan kasih Allah yang tak terbatas, baik dalam dirinya sendiri maupun dalam hubungannya dengan manusia. Dukung channel Emuna TV sebagai ladang pelayanan dengan cara like, subscribe, komen dan share. Tuhan Yesus memberkati.